Naik taksi aja ya. Naik taksi. Gua gak kuat harus jalan lagi. Hi, I'm Ali. I'm looking for Miss Mia. Dulu mama kamu tinggal di sini. Dari awal baca Ali, dari tahu ada karakter Ali, kayaknya Ali ini bisa menjadi representasi untuk Gen Z deh. Kompleksitas karakternya Ali, layer-layernya Ali tuh kurang lebih sama apa yang aku pribadi sebagai seorang generasi Z rasakan gitu. Dimana di generasiku nih, kita sebenarnya nggak perlu milih menurutku. Kita bisa jadi two things at once. Kita bisa jadi A dan B di saat yang bersamaan, kita bisa jadi hitam dan putih di saat yang bersamaan. Dan itu kayaknya sesuatu yang Ali punya gitu. Di proses pencarian jati diri dia tentang ibunya, lalu tentang menemukan keluarga. Akhirnya pilihan-pilihan yang Ali ambil tuh menurut saya pribadi itu akhirnya jadi representasi sih untuk teman-teman seumuran kalau you know, sometimes maybe you don't have to choose. Kadang-kadang semua tuh emang datang aja dan you just have to be honest dan ya ikutin aja prosesnya, jalanin aja gitu. Kalau aku sih mungkin karena ini ya jiwa berjuangnya Parti gitu loh. Dan memang sosok ini ada. Aku pernah dikenalkan sama orangnya, terus berbicara langsung dan kayak wah melihat kagum gitu. Ada sosok seperti ini yang biasanya kita kan kadang-kadang untuk get out of the comfort zone ini aja kan udah kayak aduh berani nggak ya, tapi kadang-kadang langkah yang diambil tuh cuman kayak semplit gitu. Tapi ternyata ketemu sama sosok yang bener-bener sepak terjangnya sebegitu jauhnya untuk menggapai mimpinya. Dia harus pergi ke Amerika meninggalkan keluarganya dan mencari kehidupan baru di sana tuh buat aku kayak wow ini luar biasa sekali gitu. Dan karakter Parti itu ya seperti itu dan kayak saya pengen gitu loh, makanya kita sebagai pemain film ini kan ingin merasakan kaya dalam arti merasakan apa yang orang lain rasakan, apa yang saya sebelumnya belum pernah rasakan gitu. Nah ini salah satu yang membuat mengisi hidup saya lah gitu, makanya jadi kayak pas ditawarin Parti karakternya nih walaupun berubah-berubah ya dari awal sampai kemudian berapa kali ganti gitu kan revisi-revisi, tapi semuanya sih udah jelas plotnya seperti apa tuh kayak ini seru sih dibuatnya serius dan jatuh cinta. Kalau aku dari karakter Anca sendiri, kalau di poster yang sendiri-sendiri nanti mungkin Mbak Tiara lihat ya ada poster masing-masing karakter. Tebak apa yang dipegang? Tebak apa yang dipegang? Enggak, tapi di belakangnya tuh kan kayak ada direction ya, jalan gitu. Kalau untuk Ance, tulisannya adalah tangguh dan kasih sayang. Jadi dua karakter itu yang akhirnya menarik aku untuk mengiyakan peran ini karena dibalik ketangguhan seorang Ance yang dulunya nakal, terus udah gitu dia harus berjuang di New York, tapi dia punya rasa kasih sayang yang besar sebenarnya untuk semua orang. Cuma dia nggak nampakin dengan nggak gitu. Sayang gitu. Apa kamu? Udah makan belum? Yang gitu. Kalau aku sih mungkin yang paling berkesan adalah ternyata perempuan itu kalau udah bersatu, wow, jangan macam-macam gitu. Dimanapun ya. Dimanapun, jadi ternyata perempuan satu orang aja luar biasa tangguh ya. Apalagi mereka yang jauh dari tanah kelahirannya, mereka harus bertahan hidup. Mereka biasanya tangguh. Nah bayangkan perempuan tangguh ada 4 orang gitu. Dan itu pasti luar biasa punya banyak dinamikanya gitu. Jadi menurut saya itu sih yang jadi kekuatan. Kenapa Kalau tadi saya bukan aku tertarik ya karakter Bia ini, aku belum pernah berperan sebagai orang Jawa tapi dari Surabaya. Ini kan bonek ya istilahnya ya. Jadi bonek lepas di New York kan kayak apa gitu. Jadi iya karena karakter itu yang buat aku menarik adalah kita tuh sebenarnya bisa menjadi diri kita sendiri gitu. Karena kan orang sekarang sibuk untuk cari kita tuh pengennya seperti apa, kemudian meniru jadi orang lain. Tapi di film ini semuanya sungguh percaya diri dengan dirinya sendiri, nggak usah niru orang lain. Dan semua orang sibuk cari bahagia tuh apa sih gitu. Terus berteman harus dengan yang bagaimana sih,
kemudian masuk terus menjadi palsu, menjadi bukan diri dia sendiri. Nah, di sini di film ini tuh kita saling menerima ya. Nah, teman seperti apa yang bisa menerima kita apa adanya dan kita bahagia seperti apa tuh ada di film ini gitu. Jadi itu yang bikin aku jadi seru banget ya film ini gitu. Jadi bisa ada insight buat aku sendiri gitu. Juga mudah-mudahan bisa ke penonton. Happy Salma ya, Happy Salma bilang malah sama produser kita, ini kita mau jadi aktor aktris atau mau jadi akabri katanya. Menjadi tentara ya. Jadi tentara karena emang ya karena kita di bawah Di drill. Perbedaan Happy Salma dengan Cinta adalah kalau Cinta pasti harus naik MRT, naik bus lah. Apa namanya tuh? Pokoknya transportasi umum gitu ya. Kalau Happy Salma kan dikit-dikit udah kayak naik taksi aja ya. Naik taksi. Gua gak kuat harus jalan lagi. Padahal kita di sini ya. Dingin. Padahal lagi di training nih. Jadi kita jalan gitu. Gini ya, Astrid Mas, lo ini bayangin ini tempat kamu bekerja ini terus happy gini. Bu, kita pulangnya kapan sih? Udah kita pulang naik taksi aja ini kan udah selesai kan. Kita pulangnya naik apa lagi? Ya naik lagi MRT lagi. Kita boleh naik taksi aja. Gue yang bayarin ya, gue yang bayarin. Karena emang kita beneran jalan, beneran secapek itu loh. Beneran. Dan aku turun berat badan jauh. Dingin. Aku turun berat badan jauh. Lumayan 5 kilo ada. Tapi sebetulnya di luar itu pun kita menikmati proses kita berjalan. Iya, betul. Dengan begitu kita menemukan banyak hal seperti halnya kita memulung kartu-kartu yang dibuang orang, kartu ucapan. Karena kita orang Indonesia ya aduh sayang banget sampah, ya. kita ambil. Jadi kalau di luar tuh barang-barang tuh kan kasur ya kan, sofa ya Bu. Kalau udah nggak Kamu dipakai ambil kasur ya? Ambil sofanya masih bagus banget, tapi kirim ke Jakarta gimana ya? Akhirnya Happy sama ngambil kasur. Itulah penyesuaian kita untuk menjadi New Yorker. Salah satunya seperti itu. Tapi kan kita harus bantu cari mamanya. First I'm looking for her. Excuse me, have you seen this woman? Ali, dapet. Hah? Catet alamatnya.